Hai guys, welcome to my channel Kimtan EHD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kimtan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali berdiskusi menceritakan apapun seputar dunia pelangi, entah pengalaman gue menjumpai cowok-cowok ataupun juga pengalaman-pengalaman lainnya atau hal-hal yang berbau dengan dunia pelangi, guys. Di antara kita nih sebagai cowok pelangi yang ada di dunia pelangi ini, bahkan mungkin di luar dunia pelangi yang namanya kita mencari fun itu kadang-kadang suka ceroboh ya. Jujur sih gue juga sama kok. Gak kalian doang, gue juga akuin gue juga sama kok. Masih suka kayak terbawa suasana, terbawa dengan kegantengan atau kecakapan orang gitu kan. Jadi kadang-kadang juga gue mau aja misalnya kalau kita do something yang katakanlah tanpa yang namanya pengaman. Tapi apakah itu akan berujung baik untuk kita? Bisa iya, bisa enggak. Tapi kebanyakan sih enggaknya. Why? Penasaran? Kayak gimana menurut pendapat gue? Ya udah, gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman dan yuk mari kita mulai. Tahun 2023 gue yakin banget sih, tahun ini banyak banget cowok-cowok pelangi yang bermunculan lebih dini gitu. Kenapa? Di tahun 2023 ini udah banyak banget media sosial pelangi bisa mengakses dengan mudah dari usia berapapun gitu. Jujur sih kalau dibandingin dengan zaman-zaman gue dulu itu susah banget loh guys. Gue bisa dibilang kayak misalnya dulu mah gak kayak segampang sekarang gitu. Mau mencari someone pun susah. Bahkan misalnya gue bertemu dengan kakak ipar, dengan paman gue, dengan sepupu gue itu bukan melalui aplikasi, tapi melalui sebuah kebetulan yang akhirnya menjadi berkelanjutan seperti itu. Zaman sekarang nih, anak-anak bawah umur yang masih remaja, teenagers, mereka dengan gampangnya bisa menemui, menjumpai siapapun yang mereka ingin temui, which is di sini sama-sama cowok pelangi yang belum meletek jadi meletek gitu kan. Jadi makin canggih tuh makin beragam. Makanya gak heran nih cowok-cowok pelangi tuh makin bermunculan zaman sekarang. Bahkan mungkin aja dia punya pengalaman yang jauh lebih wow dibanding gue gitu kan. Apalagi dia udah difasilitasi dengan aplikasi sejak usia dini gitu. Nah, banyak juga di antara mereka pasti sih ini mah bukan lagi hal yang tidak mungkin gitu. Akan sangat ceroboh memberikan sesuatu ke orang yang katakanlah baru dia temui, jumpa salah seorang yang bisa dibilang jam terbangnya lebih tinggi dari dia, cakep, ganteng, badannya keren, terus dia masih usia remaja, rela gitu dia ngelakuin do something tanpa yang namanya pengaman. Itu sih kecerobohan anak-anak zaman sekarang. Bukan cuma mereka, gue pun juga sama kok ya. Kita juga manusia biasa. Yang namanya kita pengen ngelakuin sesuatu yang katakanlah tanpa pengaman, alias kita pengen bebas gitu kan. Itu setiap manusia, entah cowok, entah cewek, entah cowok pelangi, entah cowok normis sekalipun juga pasti ada aja tuh keinginan untuk do something bebas sebebas-bebasnya. Alasannya mungkin kalau untuk salah seorang cowok bisa jadi karena tanpa pengaman feel-nya lebih dapet gitulah ya. Kalau misalnya buat para UK nih, para bot gitu kan, biasanya kalau misalnya dia boleh tanpa pengaman, which is di sini dia rela pasrah menyerahkan apa yang dia punya demi someone yang dia cintai, demi seseorang yang ngajakin dia fun dan orangnya itu emang kategorinya dia banget, entah karena ganteng, entah karena fisiknya yang oke, makanya dia mau. Itu sih alasan-alasannya. Atau bahkan mungkin emang dua individu ini suka aja ngelakuin tanpa yang namanya pengaman. Kita kan nggak pernah tahu apa alasannya gitu kan. Terus apakah itu berdampak bagus buat kita? Apakah itu menjamin keselamatan kita ke depannya? Kalau dibilang itu menjamin keselamatan kita atau enggak sih, kita harus siap-siap sama dua hal ya. Yang pertama ya kalau misalnya kita beruntung ya kita akan terus sehat dan selamat seterusnya. Kalau nggak beruntung kita bakal apes, kita bakal yang namanya menemui hal-hal yang tidak baik.
Tahu kan di sini apa aja resikonya kalau kita do something tanpa pengaman gitu. Ya kita akan berdekatan banget sama sesuatu hal yang sangat ditakuti gitu sama setiap orang. Entah cowok, entah cewek, entah cowok pelangi, entah bukan cowok pelangi sekalipun. Apa sih Kim? Yaitu ya penyakit HIV misalnya, IMS misalnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu loh, kita menjumpai orang di aplikasi, jam terbang dia kayak gimana, trackingnya dia tuh seperti apa sebelum dia akhirnya do something sama kita. Katakanlah kita yang masih baru banget remaja nih, masih belum banyak pengalaman, tiba-tiba kita langsung menjumpai salah seorang kenalan kita di aplikasi yang pengalamannya dia udah gila banget gitu. Terus dia sebelum-sebelumnya kalau misalnya do something sama yang lainnya sebelum sama kita, dia selalu tanpa pengaman dan selalu bergonta ganti. Apa nggak ngeri gitu? Apa kita merasa kayak nggak worry gitu loh guys? Nih khususnya buat kalian yang masih remaja, yang di sini gue tekankan lagi ya, karena biasanya remaja-remaja ini yang tidak berpikir panjang, apalagi yang belum banyak pengalaman. Kebanyakan para uke yang mau digombalin dengan basa-basi seolah-olah ya lu sebagai the one and only buat gue ketika si semennya bilang seperti itu. Lu mau gitu misalnya kalau someday lu menyesal karena lu pernah do something yang tidak aman, lalu efeknya ke lu sendiri gitu, karena lu ya dari awal udah nggak lagi menjaga diri lu sendiri dengan do something seperti itu tanpa pengaman gitu loh guys. Banyak banget zaman sekarang ini usia-usia muda yang udah mendapatkan yang namanya penyakit yang kita nggak inginkan, yaitu HIV di usia-usia muda gitu kan, karena memang kecerobohan dia, keteledoran dia, mungkin atas dasar cinta makanya dia ngelakuin itu. Boleh sih, boleh misalnya kalau misalnya kalian pengen ngelakuin itu tanpa pengaman, tapi make sure dulu gitu pasangan kalian tuh apakah dia rajin PCT. Apa tuh PCT Kim? Tes untuk mengetahui apakah kita ini adalah salah satu orang yang memang reaktif untuk HIV ataupun non reaktif untuk HIV. Apakah dia rajin minum PrEP juga? Apa itu PrEP Kim? Itu adalah salah satu obat untuk meminimalisir kita agar tidak terjangkit dari yang namanya HIV. Jadi kita tuh harus benar-benar kayak smart gitu jadi orang. Jangan asal mau aja gitu diajakin do something tanpa pengaman. Kalau misalnya gue jadi kalian yang masih pada remaja nih, daripada kita ngelakuin hal tanpa pengaman, mendingan nggak usah. Di sini gue nggak akan terlalu memberi paksaan ke kalian misalnya harus itu kembali ke diri kalian sendiri ya, karena yang namanya tanggung jawab kepada diri sendiri kan ada di setiap orangnya masing-masing. Mau kalian do something dengan aman ataupun enggak, itu it's up to you gitu kan. Resiko juga yang nanggung kalian juga. Di sini sih gue hanya mengingatkan aja. Kan sayang banget nih kalau misalnya kalian masih remaja, masih baru meletek, baru ya katakanlah beberapa kali kalian menjumpai cowok-cowok, tapi kalian udah nanggung apes gitu karena menemui orang yang ya dia udah reaktif HIV. Kan kita nggak tahu gitu, karena kaliannya juga emang dasarnya ceroboh gitu, ngeliat something cowoknya yang wow, kalian jadi pengen aja tanpa ngelakuin yang namanya persiapan dengan pengaman segala macam. Terus kita nggak pernah tahu efeknya apa nanti ke depannya. Ingat loh, yang namanya HIV ini nggak langsung kita rasain saat itu juga, tapi di beberapa tahun ke depan ya. Jadi bisa jadi aja lu sekarang do something sama salah seorang yang udah kena HIV, dan baru kerasanya itu mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan gitu, tergantung dari imunitas orangnya masing-masing. Pokoknya bertahun-tahun lah baru ketahuan. Itu bertahun-tahun ketahuan pun juga mungkin aja ketahuannya setelah kalian mengalami hal-hal yang katakanlah beberapa kondisi atau gejala yang sudah terbilang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Bisa jadi ketika beberapa tahun, 2 tahun ke depan pun udah kena tuh yang namanya HIV. Biasanya yang bertahun-tahun itu yang bergejala sih, ketahuannya baru beberapa tahun kemudian. Yang tanpa gejala, we never know. Entah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya kan?
Jadi sayangilah diri kalian gitu. Lu Kim sosokan gitu nyayangin orang, lu juga masih suka main sama cowok-cowok, kok masih gonta-ganti gitu? Iya, gue pun akuin, gue pun sama kayak kalian. Di sini gue nggak kayak sok-sokan untuk kayak menyuruh kalian untuk stop it, atau misalnya untuk ayo kita ngelakuin itu dengan aman gitu ya. Enggak, di sini hanya mengingatkan doang sih, khususnya buat kalian yang masih muda-muda gitu aja sih. Karena kasihan aja usia muda kalau misalnya udah berdampingan sama yang namanya HIV itu kayak gimana ya. Ya sayang banget gitu loh guys. Kalian yang belum banyak pengalaman harus langsung dapetin itu hanya karena menjumpai salah satu orang yang udah kena duluan. Itu kan rugi banget gitu. Makanya nih, buat kalian yang masih muda-muda atau bahkan juga siapapun kalian yang sebaya dengan gue atau bahkan juga udah di atas 20 tahun usianya, ayolah mulai sekarang kita untuk selalu menggunakan yang namanya pengaman ya. Kalau misalnya do something, kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Kalau kita misalnya do something dengan pengaman, setidaknya kita bisa meminimalisir apa yang akan terjadi gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah sama-sama tahu nih rajin PCT, dalam PrEP, kita sangat menjaga banget tubuh kita dengan tidak ada yang namanya perjalanan yang resiko sebelumnya gitu. Kalau misalnya dirasa di antara kitanya sama-sama terbuka dan saling cerita sebelum do something, kalau kita pasti aman ya boleh sih. Tapi kan kebanyakan pengalaman gue nggak ada ya ketemuan yang kayak gitu tuh, nggak ada gitu. Misalnya lu sering PCT nggak sebelumnya? Nggak ada. Orang ketemuan tuh ketemuan, kalau cocok apalagi lihat somethingnya ya lanjut gitu. Ya nggak akan nanya-nanya dulu masalah dia apakah rajin PCT, dia gimana, apakah kondisinya reaktif atau non reaktif dengan HIV gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Pokoknya ketika udah berjumpai orang, sama-sama suka secara fisik, secara something segala macam, ya udah di sana bakal terjadi hal yang kita inginkan secara alami. Bahkan kita akan melupakan hal-hal yang seperti itu tanpa sadar. Akhirnya kita ngelakuin itu tanpa pengaman karena dorongan, rasa penasaran, rasa yang meluap-luapnya itu. Jadi akhirnya kita ya nyerahin gitu aja. Khusus di sini bukan cuma buat UK aja, buat semi pun juga sama ya. Buat para semi nih, ya kita tahu kan yang namanya UK itu apa, punyanya apa, dan kita ngelakuinnya ke bagian mana. Itu tempat apa sih? Ya enggak? Kalau kita nemuin UK-nya yang memang tidak yang pandai mensterilisasi diri sendiri gitu kan, better nih kita harus dan wajib yang namanya pakai pengaman. Oke, gue tahu, gue paham. Tapi kan nanti feel-nya kurang, Kim. Emang, bukan cuman buat saya doang, buat semua cowok pun pasti sama jawabannya kayak gitu. Ya, tapi daripada kita ngelakuin tanpa pengaman, tiba-tiba kita kena something yang kita nggak inginkan, which is HIV dan kawan-kawan, kita akan nyesal pada akhirnya loh nantinya. Jadi di sini buat para semi, buat para UK, pokoknya siapapun deh gitu yang masih ngelakuin yang namanya do something dengan bebas, please, pesan dari gue ya, sebisa mungkin kita harus menjaga diri kita sendiri untuk do something dengan yang namanya pengaman. Dan kalau bisa kita rutin yang namanya ngelakuin tes PCT ya, untuk mengetahui apakah kita ini reaktif atau non reaktif. Khususnya buat kalian yang pernah do something sama seseorang tanpa pengaman alias ngelakuin sesuatu hal yang beresiko. Sekali lagi ya, gue Kim di sini mengajak kalian semuanya, buat para cowok pelangi dimanapun kalian berada, mau seme, mau uke, pokoknya semuanya, mau yang masih usia remaja, usia 20-an, 30-an, ataupun bahkan 40-an gitu. Ayo, sama-sama kita mulai untuk bijak, mulai untuk menyayangi diri sendiri dengan cara kalau misalnya kita menemui seseorang lalu ngajakin fun dan do something, kita menggunakan pengaman demi diri kita sendiri supaya kita sehat seterusnya. Karena yang menyayangi diri kita sendiri, yang bisa membentengi diri kita sendiri hanya diri kita sendiri. Jangan karena cinta sesaat, jangan karena dorongan penasaran sesaat, jangan karena dorongan ngeliat something atau bahkan orangnya yang keren, body nge-gym, ganteng segala macem.
kita jadi lupa dan ceroboh untuk tidak menggunakan yang namanya pengaman. Ingat, badan keren, muka ganteng, body mulus tidak menjamin apakah dia ini sehat atau enggak, ya. Yang menjamin sehat atau enggaknya kita dan aman atau enggaknya kita adalah kitanya sendiri, bukan orang lain, bukan dari fisiknya. Ya, kita nggak pernah tahu kan tracking dia kayak apa, history dia kayak apa. Kita harus rutin yang namanya tes PCT juga. Kalau bisa kita dalam pengawasan PrEP, ya. Kalau misalnya kalian belum tahu itu apa namanya PrEP, bisa googling aja, oke? Jadi meskipun kita ngelakuin sesuatu yang beresiko ataupun tanpa pengaman, kita rutin PCT, jadi kita ketahuan kayak gimana perkembangan diri kita gitu loh guys. Tapi sih better jangan selalu sering tanpa pengaman ya, kalau kita misalnya nggak yakin sama orangnya gitu. Cuman itu semua hanyalah pesan dari gue. Selebihnya kembali tanggung jawab terserah kalian dan ada pada diri kalian sendiri. Intinya yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, yang bisa menjaga kita cuma kita sendiri. Di sini hanya sekedar mengingatkan sebagai sesama cowok pelangi yang ada di dunia pelangi. Kalau gitu Kim Tan, sekian dulu pembahasan singkat kali ini. Semoga sedikitnya membuka ya mindset kalian untuk selalu menjaga diri dengan do something dengan yang namanya pengaman sama siapapun, dimanapun dan kapanpun ya. Karena itu better daripada kalian ceroboh hanya demi cinta yang sesaat. Kalau gitu Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.